Cloud Connect itu adalah akses ke public cloud. Jadi kita memberikan akses ke public cloud secara virtual dengan keamanan yang tinggi. Jadi memang tadi perbedaannya itu ya. Jadi kita yang memberikan solusi Cloud Connect itu memberikan solusi untuk mengakses cloud, baik itu public cloud ya maupun private cloud seperti itu. Dari klien ataupun dari mana saja. Menggunakan koneksi internet apa saja. Ya, kalau tolak ukurnya mungkin ada pertama dua hal ya. Yang pertama tadi komentar pertanyaan mengenai referensi terhadap berita-berita mengenai kebocoran data. Mungkin kalau saran saya untuk bisa belajar dari kejadian-kejadian dari yang ada adalah di double klik dan kemudian dicari tahu problemnya sebenarnya apa dan kenapa, sehingga bisa jadi pembelajaran. Kalau dari banyak yang informasi pada saat kami go through the details, seringkali problemnya memang dari sisi ada ketidakjelasan terhadap shared responsibility. Contohnya, ada orang-orang di internal yang kemudian misalnya salah naruh passwordnya di GitHub, atau misalnya ada pekerja yang kontraktor yang kemudian dikasih akses yang seharusnya tidak diberikan aksesnya. Jadi kalau mengacu kepada pelajaran terhadap apa yang dilakukan, itu harusnya oleh teman-teman yang akan melakukan assessment terhadap security di cloud, AWS kami biasanya melakukan well-architected review untuk security. Jadi buat customer existing kami, ataupun dengan customer yang baru, biasanya kami juga bisa menyediakan sesi untuk benar-benar melihat layer per layer. Jadi mulai dari layer misalnya, data centernya seperti apa sih, kenapa AWS secure gitu. Kenapa kemudian layer compute security-nya seperti apa, datanya gimana disimpan, siapa yang punya akses terhadap data, terus aplikasinya siapa yang bisa baca, dan siapa yang bisa punya akses untuk memodifikasi aplikasi, dan seterusnya, sampai di level network nantinya. Makanya Cloud Connect ini menyediakan layanan di mana kalau di networknya yang secure adalah dengan Cloud Connect gitu ya. Nah, terkait dengan tadi saya kalau dipersingkat adalah ya harus melakukan well architected review, security workshop untuk dapat detail. Nah, cara kedua adalah untuk kemudian melihat selain dari melakukan workshop security-nya adalah tanyain sama cloud provider-nya punya security certification apa aja. Jadi contohnya kalau seandainya di bidang financial, salah satu sertifikasi yang penting misalnya PCI DSS. Apakah kemudian si cloud provider-nya bisa menyediakan jaminan sertifikasi PCI DSS atau enggak? Atau berbagai macam ISO dan sertifikasi lain, di mana contohnya kalau AWS kami punya lebih dari 50 sertifikasi dan compliance terhadap baik itu GDPR, PCI DSS, HIPAA untuk healthcare, dan lain sebagainya. Last but not least adalah pada saat untuk tahu mengenai keamanan data, sebenarnya kaitannya adalah dengan reliability dari data, durability. Jadi cara menyimpan datanya seperti apa? Teknik yang dilakukan penyimpanannya kayak gimana? Contoh, dalam layanan S3-nya AWS, S3-nya kami memberikan SLA 11 kali 9. Jadi kalau data Bapak Ibu disimpan di dalam Amazon S3, sudah pasti punya durability 9 karena datanya di-spread ke minimum 3 availability zones. Nah, kalau seandainya dibandingkan dengan cloud provider lain pada saat dibilang, oh oke, kami juga punya provide misalnya high availability, tapi kalau untuk mencapai sampai 11 kali 9 misalnya, untuk punya durability yang tinggi, apakah datanya kemudian ditransfer ke luar negeri atau enggak? Apakah datanya dipindahin ke region yang lain atau enggak? Kalau di AWS, enggak dipindahin ke region yang lain. Kami tidak berhak dan tidak akan memindahkan datanya tanpa pengetahuan customer. Jadi datanya harus detail. Nah, ini yang kalau menurut saya memang PR buat teman-teman pada saat mau assess adalah tiga hal tadi. Lakukan architecture workshop untuk security, yang kedua sertifikasi, dan tiga untuk tahu datanya SLA-nya seperti apa. Tentunya teknologi IoT dalam hal ini sudah sangat siap untuk diimplementasikan, khususnya untuk membantu Bapak di
di bidang agribisnis. Mulai dari penanamannya, monitoring lahan di sana, kemudian tracking pekerja yang ada di situ, bahkan sampai dengan pengolahan dan delivery ke pusat pengolahan untuk menjadikan bahan daripada tanaman tersebut menjadi bahan yang sudah jadi. Jadi seluruh ekosistemnya sudah ready. Dari kalau ditanya cloud-nya ada di mana, tentunya di dalam IoT sendiri ada 4 layer. Yang pertama adalah layer sensor, di mana sensor itu bisa bermacam-macam juga sensornya, bisa ditaruh di tanah, di tanaman, di orang, atau di perangkat yang bergerak yang mendeliver. Kemudian 2 adalah jaringan. Dari fungsi jaringan sendiri juga beragam, jaringan IoT, baik itu jaringan yang berbasis seluler maupun yang berbasis non-seluler. Mau di frekuensi yang berlisensi maupun di frekuensi yang unlicensed. Itu juga aturannya sudah ada dan sudah bisa diimplementasikan. Jadi jangan takut juga kalau tidak ada jaringan, maka untuk mendeploy IoT, Bapak bisa membuat jaringan private untuk IoT secara mandiri. Terutama kalau itu misalkan di perkebunan di luar Jawa yang jauh dari populasi dan sebagainya. Kemudian layer ketiga adalah layer platform. Nah, di layer platform inilah sebenarnya kebanyakan itu ada ditaruh di cloud, baik itu di private cloud maupun di public cloud. Seperti kalau di sini kan ada Mas Gunawan gitu ya, itu di AWS juga punya untuk IoT platform cloud-nya, bisa dipakai. Gunanya untuk apa saja? Yang pertama adalah dipakai untuk memanage perangkat, yang kedua adalah untuk mengolah datanya, jadi untuk analitiknya ada di sana, untuk database-nya ada di cloud juga bisa dilakukan. Demikian juga untuk security-nya itu juga bisa ditaruh di cloud juga dalam hal ini. Nah, itu yang layer ketiga. Barulah layer keempat adalah aplikasi. Aplikasinya sendiri pun bisa juga ditaruh di cloud, tidak harus ditaruh di on-premise juga. Jadi dengan demikian maka keberadaan cloud di sini sangat-sangat mendukung implementasi IoT, khususnya di lapangan dan khususnya lagi yang spreading-nya cukup jauh satu dengan yang lain, dan bisa dikatakan juga supaya tidak ada hambatan geografis, tidak ada hambatan jarak, maka implementasi menggunakan cloud ini menjadi satu pilihan utama untuk solusi IoT, khususnya untuk di perkebunan. Sesuai dengan kebutuhan, tentunya setiap perusahaan memiliki kebutuhan yang berbeda ya untuk pengamanan datanya. Ya, tergantung jenis daripada bisnis industri yang mereka ada di sana, seperti itu. Jadi mungkin salah satunya kalau di industri misalnya sistem pembayaran, salah satu aspek yang harus dipenuhi mungkin PCI DSS-nya, seperti itu ya. Jadi sarannya adalah untuk hal-hal yang penting tadi, itu perusahaan harus melakukan due diligence dan memiliki IT security policy seperti itu, khususnya untuk pengamanan data. Dan apabila diperlukan memang harus melakukan sertifikasi, ya, misalnya mau sertifikasi untuk ISO 27001 atau yang lain, yang bisa mendukung keamanan data dan informasi. Nah, untuk Cloud Connect sendiri, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, Cloud Connect ini menggunakan Zero Trust Network. Jadi mudahnya Zero Trust itu kita nggak percaya sama siapa aja deh, begitu. Jadi Zero Trust Network itu menggunakan 5 layer untuk security-nya. Sehingga hampir bisa dipastikan ya insya Allah itu sudah sangat aman. Kita langsung memutuskan beberapa aplikasi itu langsung kita pindahkan ke full cloud. Okay? Dan beberapa aplikasi yang masih legacy, masih pakai on-premise, tapi akan kita pindahkan semua ke cloud.
Jadi kita udah nggak pakai hybrid lagi karena risiko managing hybrid cloud itu lebih rumit, apalagi risiko managing multi cloud ya. Saya mengurangi risikonya di sana supaya juga saya bisa memanage resources saya dari human capitalnya dan juga dari maintenance fee-nya supaya lebih gampang gitu. Jadi saya benar-benar tujuannya ke mono cloud, kemudian nggak mau pakai lagi on premises, semuanya mulai dipindahkan. Jadi nggak hybrid juga nggak. Yang menarik dari cloud itu, tadi di awal sudah dijelaskan oleh Mas Gunawan ya. Jadi elastisisinya, jadi punya elastisitas ya, dan juga skalabilitas. Jadi mau perusahaan yang karyawannya 1 orang sampai 1 juta orang bisa pakai cloud. Dan juga untuk penggunaannya di industri apa? Semua industri bisa pakai, semuanya membutuhkan computing power, ya, computing power maupun storage dan lain-lain. Yang secara garis besar tadi sudah dijelaskan panjang lebar waktu diskusi, solusi terbaiknya memang hari ini dengan kondisi yang ada hari ini, baik secara performance maupun secara biaya, itu adalah menggunakan cloud. Jadi semua industri bisa menggunakan, dan semua skala perusahaan bisa menggunakan juga, seperti itu. Gara-gara pandemi ini justru kebutuhannya pasti naik gitu. Contoh misalnya untuk smart metering, untuk melihat berapa konsumsi yang sudah kita gunakan untuk air, untuk listrik dan lain-lain. Jadi karena pandemi ini orang jadi mengurangi ya akses maupun perjalanan, sehingga tentunya kebutuhan untuk remote sensing ya melalui IoT ini jadi penting. Tidak hanya itu, tapi tadi sudah ada pertanyaan juga dari rekan yang dari perkebunan ya. Kita juga harus bisa membayangkan, tidak mungkin kita bisa mengelola perkebunan sedemikian luas ya dengan pengelolaan yang baik tanpa menggunakan IoT. Ya, karena hanya dengan itu kita bisa menekan harga sekaligus juga meningkatkan kinerja. Nah, itu mungkin nanti ahlinya Pak Teguh akan menjawab. Nah, bagaimana kesiapan Indosat? Tentunya saat ini kita mengalami pergeseran, dan kesiapan kami tentunya dilihat dari Indosat sebagai perusahaan telekomunikasi ya. Kita harus dan akan selalu menyiapkan bandwidth yang dibutuhkan untuk bisa melayani pelanggan kita, juga meningkatkan reliabilitas ya, kehandalan dari jaringan di semua layer jaringan, baik itu yang ada di backbone sampai di akses sampai di ujung, dan juga tentunya kita menyiapkan platformnya ya untuk bisa menjadi enabler dari layanan-layanan yang diperlukan oleh para pelanggan. Seperti itu, mudah-mudahan menjawab.